Halo sahabat modingan, jumpa kembali dengan channel yang membahas teknologi dan berita militer baik dalam dan luar negeri. Persenjataan yang dimiliki kelompok kriminal bersenjata, KKB, pimpinan Egyanus Kogoya ternyata tak main-main. Mereka memiliki sejumlah senjata canggih seperti pelontar granat hingga minimi. Di Reskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani menjelaskan, di antara sejumlah senjata yang mereka kuasai, beberapa di antaranya digunakan untuk menyerang pos marinir di distrik Kenyam. Dalam penyerangan itu, 2 personel marinir gugur, 1 orang kritis, dan 7 orang terluka. Menurut Faizal, KKB pimpinan Egyanus Kogoya menguasai alat pelontar granat atau Grenade Launcher Module, GLM. Lantas apa GLM atau pelontar granat? Pelontar granat atau disebut juga peluncur granat adalah sebuah senjata yang menembakkan atau melontarkan granat lebih jauh, lebih akurat, dan lebih cepat dari granat yang dilemparkan menggunakan tangan. Sebagian besar pelontar granat bisa dibawa 1 orang, ditembakkan dari bahu, dan biasanya terpasang pada senapan serbu seperti AK-74 dan M16. Beberapa juga bisa digunakan sendiri tanpa dipasang, seperti M79 dan AG-36. Pelontar granat ini hampir selalu menembak secara satu-satu dan diisi secara manual, menggunakan granat berkaliber 30-40 mm. Sedangkan Minimi adalah senapan mesin ringan yang diproduksi oleh perusahaan senjata Belgia Fabrique Nationale de Herstel, FN, dan anak perusahaannya. FN Minimi menjadi salah satu senjata yang revolusioner dan sangat legendaris, karena menghasilkan kelas baru, SAW, Squad Automatic Weapon, alias senapan mesin yang mandiri di mana sang operator berfungsi ganda sebagai penembak dan penjaga sabuk peluru, serta bisa ditembakkan dari posisi bahu seperti layaknya senapan serbu namun dengan kapasitas sekelas senapan mesin, 100 atau 200 sabuk peluru. FN Minimi didesain oleh Maurice Bourlet dari perusahaan FN. Pada kala itu, dunia hanya mengenal senapan mesin ringan dan berat. Bourlet menginginkan senapan mesin ringan, tetapi yang mandiri. Karena pada saat itu, senapan mesin ringan masih dibawa oleh 2 orang, yaitu penembak dan penjaga peluru. Sementara untuk senapan mesin mandiri, hanya mengenal yang namanya LSW, Light Support Weapon, yaitu senapan serbu namun ditambah beratnya. Tentu sistem ini tidak praktis untuk menjaga tembakan yang terus-menerus. Kalaupun untuk senapan mesin sedang sekelas GPMG tidak praktis untuk dibawa per regu. Kaliber 5,56 mm untuk FN Minimi. Karena kaliber ini dianggap mumpuni untuk persyaratan senjata Bourlet dengan daya tolak yang kecil, ringan, dan mampu menghasilkan cilik red tinggi. Setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur FN, Bourlet memulai proyek ini. Pada saat mencari personel, Bourlet menerima banyak dukungan, tetapi juga kecaman dan kritik. Sebagian mengatakan akan menjadi hal yang revolusioner jika hal ini berhasil, tetapi yang lain mengatakan hal ini tidak mungkin. Namun Bourlet tetap lanjut hingga akhirnya memperoleh kru. Bourlet dibantu oleh Diego Naif Saifi, salah satu perancang FN yang legendaris yang telah menghasilkan FN Val. FN Minimi mampu menembakkan 8.657 peluru 5,56 mm tanpa mengalami kerusakan parah dan larasnya masih kuat. Sementara untuk akurasi, semua pihak dibuat takjub.
karena untuk penembakan di posisi bahu tanpa bipod, FN Minimi mempunyai akurasi seperti senapan serbu serta punya daya tolak yang kecil walaupun dengan rentetan panjang, bahkan untuk menghantam target di jarak 500 meter masih bisa, apalagi untuk penembakan dengan bipod, FN Minimi bisa mencapai jarak efektif 1000 meter. Lantas bagaimana KKB pimpinan Egyanus Kogoya bisa memiliki senjata canggih pelontar granat gelem? Diduga KKB pimpinan Egyanus Kogoya menguasai senjata canggih tersebut hasil rampasan senjata TNI pada tahun 2019 dan 2020, sedangkan Minimi yang mereka kuasai pernah digunakan ketika mengadang rombongan TNI di Danau Haberna pada tanggal 23 Agustus tahun 2018 lalu. Dalam peristiwa itu, 2 prajurit TNI gugur.